Semangat pagi, salam matematika. Kita ketemu lagi dalam pembahasan soal. Untuk kali ini kita membahas tentang aturan pencacahan. Nah, ini aturan pencacahan adalah materi kelas 12. Kelas 12 ya. Oke. Untuk yang hari ini kita akan bahas 15 soal tentang aturan pencacahan. Silahkan disimak baik-baik. Jadi di sini ada soal dan jawaban kita akan bahas sama-sama. Check this out. Oke, yang pertama, dari kota A ke kota B itu dilayani oleh 4 bis. Oke, ulang ya. Dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bis. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. A ke B itu ada 4. Kemudian dari B ke C itu ada 3 bis. Kemudian dia akan kembali lagi ke kota A, tapi harus melalui B. Jadi dari C dia harus kembali lagi ke B lalu ke A. Namun dia tidak ingin menggunakan bis yang sama. Artinya kalau B ke C itu 3, sekarang dari C ke B artinya tetap 3, tapi karena sudah digunakan 1 jadi sisa 2. Kemudian dari B ke A berarti sisa 3 juga, karena di sini sudah digunakan 1. Sehingga kita kalikan 4 kali 3 kali 2 dikali 3 itu sama dengan berapa? 72. Jadi jawabannya adalah 72. Oke, itu untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, banyak bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari 0 sampai 7 dan tidak ada angka yang sama. Berarti dari 2000 ke 6000 itu kita pilih oke, kita ulang. Di sini ada ribuan. Kemudian ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ribuan, karena dia minta 2000 sampai 6000, berarti yang bisa mengisi di ribuan itu hanya angka 2, 3, 4, dan 5. Berarti totalnya ada 4 angka. Kemudian di ratusan, karena di sini ada total 8 angka, sudah digunakan 1 jadi sisa 7. Kemudian kita gunakan lagi 1 jadi sisa 6 di puluhan, kemudian digunakan lagi 1 jadi sisa 5. Oke, setelah terisi kita kalikan 4 kali 7 kali 6 kali 5 itu sama dengan 840. Oke. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3, sekarang bilangan ratusan yang dapat disusun dari 0 sampai 4. Oke. Jadi ratusan, puluhan, dan satuan. Di ratusan yang bisa mengisi posisi ratusan itu hanya angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Berarti ada 4 angka. Untuk di puluhan, 0 ini sudah bisa mengisi di ratusan, di puluhan. Sehingga dari 0 sampai 4 itu ada 5 angka, digunakan salah satunya di ratusan, jadi sisa dikurangi 1 jadi sisa 4. Kemudian dikurangi lagi 1 jadi sisa 3. Maka jawabannya adalah 4 kali 4 kali 3 itu sama dengan 48 ya. 16 kali 3. Oke. Jadi total ada 48 bilangan yang dapat disusun. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 banyak bilangan ribuan ya. Jadi 1 sampai 8 jika boleh ada angka yang boleh berulang. Berarti ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk di ribuan, karena ada 1 sampai 8, berarti kita pilih 8 angka. Kemudian di ratusan juga 8, karena angkanya boleh berulang. Kemudian di puluhan pun 8, di satuan pun 8. Kita kalikan, maka hasilnya adalah berapa? 8 kali 8 kali 8 kali 8 itu 4096. Oke.
Kita lanjut nomor 5 dengan soal yang sama, namun angkanya tidak boleh ada yang berulang, sehingga pilihannya di ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Di ribuan berarti pilihannya ada 8 angka, di ratusan sisa 7, karena tidak boleh ada angka yang berulang maka kita kurangkan 1. Kemudian di puluhan juga dikurangkan 1, di satuan juga dikurangkan 1, maka hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu hasilnya adalah 1680. Oke, jelas? Kita lanjut nomor 6. Angkanya juga sama, namun yang diminta adalah bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap syaratnya itu satuan harus genap. Satuan harus genap, ya. Oke, sehingga kita pilih di ribuan, ratusan kita buatkan lagi, puluhan, dan satuan. Karena satuannya harus genap, maka dari 1 sampai 8 pilihannya yang genap itu adalah angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 8. Berarti satuannya ada 4 angka. Nah, untuk di ribuan, karena di sini tidak diminta dia berulang atau tidak berulang. Kalau dia seperti ini, maka artinya semuanya bisa, ya, semua bilangan bisa, sehingga semua angka boleh berulang maksudnya. Jadi di ribuan itu pilihannya ada 8, tetap 8 ya. Kemudian di ratusan juga 8, di puluhan juga 8. Jadi 8 kali 8 kali 8 kali 4 itu jawabannya adalah 2048. Ini kalau tidak boleh boleh berulang, ya. Boleh berulang angkanya. Boleh mana? Sorry ya. Kita boleh berulang. Boleh berulang. Oke, boleh berulang. Kalau tidak boleh berulang, tidak boleh, berarti pilihannya adalah di ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Puluhannya tetap 4, satuannya tetap 4, di ribuan berarti sisa 7, ratusan 6, puluhan 5. Jadi hasilnya adalah 840. Oke. Jadi ada 2 pilihannya. Oke, next. Sekarang Bagas ingin membuat PIN ATM yang terdiri atas 4 angka dari angka 0 sampai 5. Berarti ada 6 angka, ya. Kemudian dia akan menyusun jadi 4 angka nih. Berarti pilihannya di sini N-nya ada 6 angka, dan angkanya kalau PIN itu berarti boleh berulang, ya. Jadinya di sini 6, kemudian angka keduanya 6, angka ketiganya 6, angka keempatnya pilihannya 6 juga. Jadi tinggal kita kali 6 kali 6 kali 6, itu hasilnya 1296. Oke, next, lanjut kita ke nomor 8. Suatu kelas akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Di sini ada pilihannya 30 orang, ya. Jadi semua orang ini bisa berhak jadi ketua, makanya pilihannya 30. Kemudian kalau dia sudah jadi ketua, otomatis tidak bisa jadi sekretaris, maka kita kurangkan 1, jadi sisa 29. Kemudian kita kurangkan lagi 1, jadi sisa 28. Jadi 30 kali 29 kali 28, itu jawabannya adalah 24.360 susunan yang bisa terjadi. Oke, lanjut. Nomor 9, ya. Jadi sekarang kita akan membuat tim bulu tangkis ganda campuran. Putranya ada 6, putranya 9.
putrinya ada 6 ya, sehingga kalau ganda campuran berarti kita kalikan ini 9 dikali 9 kali 6, jadi jawabannya adalah 54 pasang yang bisa terjadi. Oke, next. Sekarang banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata kalkulus. Oke, jadi ini adalah permutasi unsur yang sama, sehingga kita identifikasi semua. N itu total hurufnya ada 8, kemudian huruf K-nya ada 2, huruf A-nya 1, huruf L-nya 2, huruf U-nya ada 2, huruf S-nya ada 1. Nah, ini yang dimaksud unsur-unsur yang sama nih. Nah, kita ingat P permutasi 8 unsur, kemudian kita mau menyusun dengan ada unsur yang sama, maka kita tuliskan 8 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita uraikan jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 2 aja, kita stop di 2, kita bagi dengan 2 faktorial, kemudian 2 faktorialnya kita uraikan jadi 2 kali 1 2 kali 1. Kita sederhanakan sehingga nanti dapatnya 5040. Oke, jadi totalnya 5040. Oke, untuk nomor 11. Untuk nomor 11 ada 5 pasang tamu dalam sebuah ruangan ya. Jadi 5 pasang. Artinya ada 10 orang. Oke, kita mereka akan berjabat tangan. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi dengan setiap orang yang belum mereka kenal. Artinya kalau yang berpasangan ini sudah saling kenal ya. Oke, kita tuliskan seperti ini, 10 orang ini akan berjabat tangan. Berjabat tangan berarti butuh 2 orang. Berarti ini kasus kombinasi. Nah, kombinasi 10 2 atau kombinasi 2 dari 10, karena yang berjabat tangan ada 2 orang ya dari 10 orang. Jadi kita masukkan di rumusnya, jawabannya 10 faktorial 10 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, atau 10 kali 9 kali 8 faktorial. 10 kurang 2 itu 8, 2 faktorial itu 2 kali 1. Kita sederhanakan jadinya sisa 45. Jadi 45 jabat tangan yang terjadi totalnya. Namun di sini ada pengecualian. Mereka berjabat tangan dengan setiap orang yang belum mereka kenal. Artinya yang sudah berpasangan ini sudah saling kenal, kita kurangkan di sini dengan 5. Jadi jawaban akhirnya adalah 40. Oke, lanjut. Oke, nomor 12. Untuk 10 orang finalis akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Oke, jadi 10 orang akan dipilih 3 terbaik. 3 terbaik ini berarti kasus permutasi, karena ada terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3. Otomatis seperti itu ya. Sehingga ini permutasi bukan kombinasi. Maka di sini permutasi 3 dari 10. Maka hasilnya adalah 10 faktorial 10 dikurang 3 faktorial, atau 10 faktorial per 7 faktorial, atau 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi dengan 7 faktorial. Maka hasilnya kita sederhanakan jadi 720. Oke, seperti itu. Kita lanjut nomor 13. Dalam sebuah rapat pengurus kelas yang diikuti oleh 6 orang, banyak cara mereka duduk melingkar. Oke, melingkar ya, berarti siklis. Kita ingat rumusnya P siklis itu adalah N dikurangi 1 faktorial. Nah, sekarang N-nya itu total orangnya ada 6, sehingga kita tinggal masukkan 6 dikurangi 1 faktorial, jadinya 5 faktorial, atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, jawabannya adalah
120. Oke, lanjut nomor 14. Nomor 14 pun sama, ada 6 orang dan akan duduk berkeliling. Namun ada 2 orang yang selalu duduk berdampingan, sehingga misalnya kita kasih nama orangnya adalah A, B, C, D, E, dan F. Tetap 6 orang ya, 6 orang. Tapi karena A dan B itu selalu mau duduk bersama, kita kasih nama misalnya Z, sehingga sekarang hitungannya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Maka N-nya sekarang sisa 5 ya. Jadi siklisnya kita gunakan N sama dengan 5. Maka di sini 5 dikurangi 1 faktorial atau sama dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 24 orang. Namun misalnya posisi duduknya seperti ini, A, B, C, D, E, dan F. Kan A, B harus duduk berdekatan ya. Namun di sini kalau posisi duduknya saya ubah, karena ini tadi dihitung 1 ya. Nah, tapi ini bisa saya putar jadi B, A, C, D, E, dan F. Maka di sini C, D, E, F posisi duduknya sama, A, B-nya dan BA-nya berbeda. Ini dihitung 2 cara, maka 24 ini kita kalikan 2 lagi, sehingga jawaban akhirnya adalah 48. Oke. Lanjut nomor 15. Oke, nomor 15 di sini adalah kasus kombinasi ya. Dari 4 siswa putra, 3 putri akan dibentuk 3 orang. Jika anggota tersebut akan diambil 2 putra dan 1 putri, maka banyak cara membentuknya adalah berapa? Maka di sini adalah kasus kombinasi. 4 putra, kemudian ada 3 putri. Dari sini akan diambil 2 putra, di sini akan diambil 1 putri. Maka di sini kombinasi 2 dari 4 ya. Kita tulis kombinasi 4,2. Kalau di sini kombinasi 1 dari 3. Tinggal kita masukkan di rumus kombinasi. 4 faktorial 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau di sini 3 faktorial, 3 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. Kalau kita sederhanakan ini, maka kita dapat 6 ya. 6. Kemudian di sini kita dapat hasilnya 3. Nah, kita apakan 6 dan 3 ini? Ditambah atau dikali? Karena di sini kata-katanya pakai kata dan, 2 putra dan 1 putri. Kalau dia pakai kata dan, maka kita harus kalikan ya, dikalikan. 6 kali 3 sama dengan 18. Kalau dia pakai kata atau, maka ini harus ditambah. Namun karena di sini pakai kata dan, maka ini hasilnya dikali. Maka jawaban akhirnya adalah 18. Oke. Bagaimana? Gampang kan? Oke. Sepertinya sudah selesai. Jadi ini untuk 15 nomornya. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari. Saya berharap ini bisa menjadi bahan belajarnya kalian. Saya akhiri dengan ucapan selamat pagi dan semangat matematika. Sampai jumpa di video berikutnya.